Halo teman-teman, selamat datang di Petok Channel. Pernahkah kalian bertanya, kerajaan apa sih yang pertama kali berdiri di Nusantara? Sebelum Majapahit yang megah, sebelum Sriwijaya yang berjaya, ternyata ada satu kerajaan yang sudah lebih dulu menorehkan sejarahnya. Kerajaan itu berdiri di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan dikenal dengan nama Kutai Martadipura. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kisah-kisah sejarah Nusantara bisa terus kita hidupkan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, sekitar abad keempat Masehi, berdiri sebuah kerajaan yang kelak dikenal sebagai kerajaan pertama di Nusantara, Kutai Martadipura. Sungai Mahakam kala itu bukan sekadar jalur air, melainkan nadi kehidupan masyarakat. Di sepanjang tepian sungai, orang-orang hidup dari hasil tangkapan ikan, pertanian sederhana, serta perdagangan kecil-kecilan. Namun, seiring waktu, daerah ini berkembang menjadi pusat peradaban yang mempesona. Jejak pertama kerajaan Kutai tidak tercatat dalam kertas atau lontar, melainkan terpahat pada batu yang disebut Yupa, tiang batu peringatan yang menandai kebesaran penguasa. Yupa inilah yang menjadi saksi bisu tentang bagaimana peradaban pertama di Nusantara lahir, meninggalkan cerita yang abadi. Kutai Martadipura dikenal dari 7 buah yupa yang ditemukan di daerah Muara Kaman, tidak jauh dari Sungai Mahakam. Yupa-yupa ini berisi tulisan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, menandakan adanya pengaruh kebudayaan India yang masuk ke wilayah Nusantara. Dari sini, kita mengetahui bahwa pengaruh Hindu-Buddha sudah menjangkau kepulauan ini jauh sebelum era kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya. Menariknya, yupa tidak hanya berisi pujian kepada dewa, tetapi juga mencatat nama para raja yang berkuasa. Nama yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman, yang disebut sebagai raja besar dan dermawan. Melalui peninggalan itu, sejarah Nusantara mulai terbuka, memberi kita gambaran betapa peradaban sudah berkembang sejak awal. Bayangkanlah suasana masa itu, hutan Kalimantan yang lebat, sungai yang luas, dan masyarakat yang mulai mengenal sistem pemerintahan teratur. Kutai berdiri bukan semata karena kekuatan militer, melainkan karena letaknya yang strategis. Sungai Mahakam menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir, hingga akhirnya menarik para pedagang asing. Dari sinilah, nilai-nilai budaya luar masuk, bercampur dengan tradisi lokal. Masyarakat Kutai tidak hanya menerima budaya asing, melainkan juga mengolahnya hingga membentuk identitas baru yang khas Nusantara. Itulah sebabnya Kutai dianggap sebagai tonggak awal berdirinya kerajaan di kepulauan ini, mengawali lembaran sejarah panjang yang kita warisi sekarang. Salah satu hal yang membuat kerajaan Kutai begitu penting adalah bukti tertulisnya. Sebelum yupa ditemukan, tidak ada catatan pasti tentang adanya kerajaan di Nusantara. Karena itu, Kutai disebut sebagai kerajaan tertua, bukti konkret pertama bahwa bangsa ini sudah mengenal sistem politik dan keagamaan yang terorganisir. Yupa berfungsi bukan hanya sebagai prasasti, tetapi juga simbol legitimasi kekuasaan. Dengan memahat namanya di batu, raja memastikan kebesarannya tidak hilang di telan zaman. Bagi peneliti, yupa adalah jendela masa lalu, menghubungkan kita dengan cerita ribuan tahun yang lalu, yang mungkin tanpa itu akan hilang begitu saja. Namun, kisah lahirnya kerajaan Kutai bukan sekadar tentang prasasti dan pengaruh budaya India. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya, bagaimana mereka membangun tatanan sosial, dan bagaimana mereka menciptakan sistem pemerintahan untuk mengatur kehidupan bersama. Kutai adalah contoh nyata bahwa Nusantara sudah mengenal peradaban jauh sebelum bangsa-bangsa lain menuliskan sejarahnya. Maka,
tidak berlebihan jika Kutai disebut sebagai awal peradaban Nusantara. Dari sinilah segalanya bermula, dari Sungai Mahakam yang tenang, lahir sebuah kerajaan yang mengukir nama besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam catatan Yupa, nama yang pertama kali disebut sebagai pendiri kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Menariknya, nama Kudungga terdengar sangat lokal, berbeda dengan nama raja-raja setelahnya yang bernuansa Sanskerta. Hal ini menandakan bahwa Kudungga adalah pemimpin asli Nusantara sebelum pengaruh Hindu masuk lebih dalam. Kudungga kemudian melahirkan keturunan yang lebih dekat dengan budaya India. Putranya bernama Aswawarman, yang dianggap sebagai raja sesungguhnya karena dialah yang mulai memperkenalkan sistem pemerintahan bercorak Hindu. Dari sinilah silsilah Raja Kutai dikenal luas, dimulai dari Kudungga hingga keturunannya yang kelak memunculkan Mulawarman. Kudungga, meskipun bukan seorang raja dalam arti Hindu, memainkan peran penting sebagai jembatan antara budaya lokal dengan pengaruh asing. Di bawah kepemimpinannya, masyarakat Kutai mulai mengenal perdagangan lebih luas. Kedatangan pedagang India yang membawa agama Hindu memberi warna baru pada kehidupan masyarakat. Kudungga dianggap bijaksana karena mampu menerima pengaruh luar tanpa menghapus budaya lokal. Ia adalah fondasi yang memungkinkan Kutai berdiri kokoh. Tanpa kepemimpinan Kudungga, mungkin kerajaan ini tidak akan berkembang menjadi kerajaan besar yang tercatat dalam sejarah. Ketika putranya, Aswawarman, naik tahta, kerajaan Kutai benar-benar berubah. Aswawarman disebut sebagai Wamsakarta atau pendiri dinasti. Dari tangannya lah struktur kerajaan mulai terbentuk, hukum dan aturan lebih jelas, serta ritual keagamaan dijalankan dengan teratur. Aswawarman membangun legitimasi kekuasaan dengan mengaitkan dirinya pada dewa-dewa Hindu, memperkuat kedudukannya sebagai penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa Kutai tidak hanya menerima agama baru, tetapi juga menjadikannya sebagai dasar legitimasi politik. Inilah langkah awal terbentuknya kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara. Silsilah Kutai kemudian semakin kuat dengan hadirnya Mulawarman, putra Aswawarman. Jika Kudungga adalah pondasi dan Aswawarman adalah pembangun, maka Mulawarman adalah puncak kejayaan. Nama Mulawarman berkali-kali disebut dalam Yupa, menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam sejarah Kutai. Melalui kisah ini, kita melihat transformasi yang luar biasa, dari pemimpin lokal yang sederhana menjadi raja besar yang diakui oleh rakyat dan dicatat dalam sejarah. Silsilah Raja Kutai adalah simbol peralihan budaya, bukti bahwa Nusantara sudah lama terbuka pada perubahan. Dari Kudungga hingga Mulawarman, kisah Kutai adalah kisah tentang warisan. Kudungga mewariskan tanah, kekuasaan, dan kehormatan kepada putranya. Aswawarman mewariskan sistem pemerintahan yang kuat. Dan Mulawarman, dengan segala kedermawanannya, mewariskan nama yang harum bagi bangsanya. Silsilah ini tidak hanya penting bagi masyarakat Kutai, tetapi juga bagi sejarah Nusantara. Tanpa mereka, mungkin peradaban awal kita tidak akan tercatat dengan jelas. Maka, mengenang raja-raja Kutai adalah mengenang jejak pertama bangsa Indonesia di panggung sejarah dunia. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja terbesar Kutai. Di bawah pemerintahannya, kerajaan mencapai masa keemasan. Mulawarman disebut dalam prasasti sebagai raja yang kaya raya dan dermawan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika ia menyumbangkan 20.000 ekor sapi untuk para Brahmana sebagai wujud pengabdian kepada dewa. Sumbangan ini tidak hanya mencerminkan kekayaannya, tetapi juga menjadi simbol kesejahteraan rakyat Kutai. Jika seorang raja bisa memberi sebanyak itu, tentu rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Tidak heran jika Mulawarman dikenang sebagai raja bijaksana yang membawa Kutai ke puncak kejayaan. Kejayaan Kutai pada masa Mulawarman tidak hanya terlihat dari kekayaan,
tetapi juga dari pengaruh politiknya. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan di Sungai Mahakam, menjadikannya pusat lalu lintas barang dari pedalaman Kalimantan hingga pesisir. Pedagang asing, terutama dari India, semakin banyak berdatangan. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ide, ilmu pengetahuan, dan budaya. Dari sinilah kehidupan masyarakat Kutai menjadi semakin kompleks. Mereka mulai mengenal stratifikasi sosial, di mana Brahmana, Ksatria, dan rakyat jelata memiliki peran masing-masing. Di sisi lain, Mulawarman tidak hanya fokus pada kekuasaan duniawi. Ia juga sangat memperhatikan kehidupan spiritual. Upacara keagamaan dijalankan dengan megah, doa-doa dipanjatkan kepada para dewa, dan kuil-kuil dibangun untuk menunjukkan pengabdian. Agama Hindu semakin mengakar di Kutai, menjadi bagian penting dari identitas kerajaan. Keberhasilan Mulawarman dalam memadukan kekuatan politik dengan kekuatan spiritual menjadikannya raja yang dihormati bukan hanya di kalangan bangsawan, tetapi juga di hati rakyat biasa. Kisah kedermawanan Mulawarman terus dikenang hingga kini. Dalam budaya Nusantara, seorang pemimpin dianggap mulia bukan karena kekayaannya semata, melainkan karena kerelaannya berbagi. Mulawarman adalah contoh nyata nilai itu. Dengan kekuasaan yang besar, ia tidak menjadi tiran, melainkan raja yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Warisan moral inilah yang membuatnya begitu dihormati. Bahkan setelah ribuan tahun, nama Mulawarman tetap hidup, diabadikan dalam prasasti, buku sejarah, hingga nama universitas di Kalimantan Timur. Kejayaan Kutai di bawah Mulawarman membuktikan bahwa Nusantara sejak awal mampu berdiri sejajar dengan peradaban lain di dunia. Jika di India ada dinasti besar, di Tiongkok ada kekaisaran, maka di Nusantara ada Kutai yang berjaya di tepi Sungai Mahakam. Peradaban ini bukan hanya cerita lokal, melainkan bagian dari sejarah dunia. Dengan Mulawarman sebagai simbol kebesaran, Kutai menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan membanggakan. Agama Hindu menjadi dasar kehidupan masyarakat Kutai. Dari Yupa kita tahu bahwa upacara kurban, pemujaan kepada dewa, dan peran Brahmana sangat penting. Brahmana bukan hanya pemimpin upacara keagamaan, tetapi juga penasihat raja. Hubungan erat antara raja dan Brahmana menjadikan agama sebagai pilar kekuasaan. Namun, budaya lokal tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia berpadu dengan Hindu, menciptakan corak khas Nusantara. Inilah yang membedakan Kutai dari kerajaan-kerajaan di India, karena Kutai mampu menyerap budaya asing tanpa kehilangan identitasnya. Selain agama, kebudayaan Kutai berkembang pesat. Seni ukir, ritual, dan tradisi lisan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakatnya mengenal sistem kasta, meski tidak seketat di India. Ada pembagian peran yang jelas, Brahmana sebagai pemuka agama, Ksatria sebagai bangsawan dan prajurit, serta rakyat jelata sebagai petani dan pedagang. Struktur ini membuat kehidupan masyarakat lebih teratur, walau tetap ada kesenjangan sosial. Namun, yang menarik, meski ada stratifikasi, kedermawanan raja membuat rakyat merasa dilindungi dan sejahtera. Bahasa Sanskerta menjadi bahasa resmi prasasti, menandakan betapa kuatnya pengaruh India. Namun dalam keseharian, masyarakat tetap menggunakan bahasa lokal. Perpaduan ini membuktikan adanya akulturasi budaya. Bahkan dalam seni dan arsitektur, pengaruh Hindu terlihat jelas. Kuil-kuil sederhana dibangun, meskipun tidak semegah candi di Jawa pada masa kemudian. Yang penting, spiritualitas menjadi bagian dari hidup, tidak hanya untuk raja, tetapi juga untuk rakyat. Agama menjadi perekat, budaya menjadi identitas, dan keduanya membentuk jati diri Kutai.
Tradisi kurban sapi yang dilakukan Mula Warman adalah contoh bagaimana ajaran Hindu dipraktikkan secara nyata. Upacara itu bukan hanya untuk menyenangkan dewa, tetapi juga sebagai pesta rakyat. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat, mempererat hubungan antara raja dan rakyat. Dari sini terlihat bahwa agama tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sarana menjaga harmoni sosial. Budaya berbagi, gotong royong, dan rasa kebersamaan sudah tumbuh sejak masa Kutai, menjadi warisan yang hingga kini masih terasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kebudayaan Kutai adalah cermin awal peradaban Nusantara. Perpaduan lokal dan asing, tradisi lama dan agama baru, menciptakan sesuatu yang unik. Dari Kutai, kita belajar bahwa identitas bangsa ini selalu terbentuk dari pertemuan budaya. Tidak ada yang hilang, justru semuanya melebur menjadi satu kekuatan. Itulah yang membuat Nusantara mampu bertahan menghadapi berbagai gelombang sejarah. Kutai bukan hanya kerajaan pertama, tetapi juga contoh pertama bagaimana bangsa ini belajar beradaptasi, menyerap, dan menciptakan budaya baru yang kaya dan berwarna. Meskipun Kutai tidak lagi berdiri, warisannya tetap hidup hingga kini. Yupa-yupa yang ditemukan menjadi bukti nyata bahwa Nusantara memiliki sejarah panjang. Melalui prasasti itu, kita tahu bahwa bangsa ini sudah mengenal sistem pemerintahan, agama, dan budaya ribuan tahun lalu. Warisan ini memberi kita kebanggaan bahwa peradaban Indonesia bukanlah peradaban muda, melainkan sudah berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain sejak lama. Kutai adalah pintu pertama yang membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan besar berikutnya. Kutai memberi pelajaran penting tentang kepemimpinan. Dari Kudungga kita belajar tentang kebijaksanaan menerima pengaruh luar. Dari Aswawarman kita belajar tentang membangun sistem yang kokoh. Dan dari Mula Warman kita belajar tentang pentingnya kedermawanan seorang pemimpin. Tiga raja ini bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga teladan moral yang relevan hingga sekarang. Mereka menunjukkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah yang menindas rakyat, melainkan yang mampu membawa kesejahteraan dan meninggalkan warisan baik. Warisan Kutai juga terlihat dalam nilai-nilai budaya Nusantara, gotong royong, kebersamaan, dan keterbukaan pada perubahan. Kutai membuktikan bahwa budaya asing bisa diterima tanpa harus menghilangkan identitas lokal. Itulah sebabnya bangsa ini mampu bertahan menghadapi berbagai gelombang pengaruh, dari Hindu-Buddha, Islam, hingga modernisasi. Semua melebur menjadi satu kesatuan, menjadikan Indonesia bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi. Kutai adalah awal dari semua itu. Kini, sisa-sisa kejayaan Kutai dapat kita temui di museum dan situs sejarah di Kalimantan Timur. Setiap yupa yang dipajang bukan hanya batu tua, melainkan jendela menuju masa lalu. Ia bercerita tentang kejayaan, kebijaksanaan, dan kedermawanan. Melihatnya, kita diajak merenung bahwa bangsa ini punya akar sejarah yang kuat. Dengan memahami Kutai, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menemukan inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya, kisah Kutai adalah kisah tentang awal mula peradaban Nusantara. Dari tepi Sungai Mahakam, sebuah kerajaan lahir, tumbuh, dan berjaya. Meski kini hanya tinggal kenangan, warisannya tetap hidup dalam identitas bangsa Indonesia. Kutai mengajarkan kita untuk bijaksana, membangun dengan kokoh, dan selalu berbagi demi kebaikan bersama. Itulah pesan abadi yang tak lekang oleh waktu. Kutai bukan hanya kerajaan pertama di Nusantara, tetapi juga fondasi yang membuat bangsa ini berdiri tegak hingga hari ini.